Ade ini kayak ngeliat satu orang manusia menggunakan topi caping nih, topi petani cuy. Dan kelihatan dari perawakannya itu kayak perempuan umuran sekitaran 40-50 tahunan, kayak ya ibu-ibu parubaya gitu kan. Natap tajam ke arah si Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang adik dan kakak lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat food. Dan jangan lupa ngopi. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu lagi nih, banyak orang sekarang tuh, terakhir ini gue ngeliat berita soal pergunungan di mana banyak orang jatuh kepleset. Dan rata-rata dari berita yang gue baca, mereka ini motong jalur atau pakai jalur lama atau jalur yang memang nggak dikuasain gitu. Jadi sekali-sekali buat kalian yang suka naik gunung, kalau memang nggak tahu jalurnya, jangan pernah motong jalur lah kalau menurut gue ya. Daripada nanti terjadi kecelakaan seperti itu, lebih baik pakai jalur yang normal-normal aja dan nggak usah lari-lari coy. Ya itu pesan-pesan dari gue aja sih. Dan kita akan lanjut ke ceritanya. Jadi cerita ini bermula dari si kakak. Kakak ini kan memang kerja kantoran ya. Walaupun memang sudah teracuni oleh adenya untuk naik gunung, tapi kan tetap ada sebuah kegiatan, yaitu harus cari cuan, harus cari uang. Bisa dibilang pada saat itu udah hampir 1 bulan si kakak ini nggak mendaki gunung. Dia pun udah mulai penat di kantornya, udah mulai jenuh dengan kerjaan yang begitu numpuk segunung di kantornya. Walaupun memang kakak ini nggak punya adik yang harus dibiayain gitu kan, tapi tetap aja pengeluaran untuk keluarga itu tetap ada karena dia anak tertua kan. Dan juga masalah percintaannya yang kurang bagus. Pada saat itu udah mumet, lagi kerja mumet. Ada salah satu temennya, kita sebut aja namanya Rido. Rido ini kayak mau ngomong, dia tuh mau ngajak ke suatu tempat, cuman pada saat itu tiba-tiba datang bosnya sampai akhirnya di skip dulu tuh. Ketika pulang kerja, si kakak ini nanya ke Rido, "Dok, lu tadi mau ngomong apaan dan mau ngajak kemana?" Rido ini bilang, "Lu suka naik gunung kan? Gimana kalau kita naik yuk? Kerjaan gua udah segunung banget nih, udah capek banget, udah penat banget gitu kan." Si kakak pun kayak, "Boleh, tapi masalah cuti gimana gitu kan? Memang bisa kalau kita cuti barengan gitu." Udahlah, gampang kalau masalah cuti, lagian kan kita beda divisi gitu. Kalau beda divisi kan cincai lah masalah apa sih namanya, masalah ngajuin cuti berbarengan itu kan. Ya udah deh. Dan si Rido pun ngasih tahu bahwa dia nanti akan bawa satu temennya, dan sedangkan si kakak juga kalau mau bawa saudaranya atau buat temennya pun ya silakan aja ya, semakin lama semakin seru gitu kan. Singkat cerita, mereka bubaran setelah pembahasan ada agenda untuk naik gunung itu. Dan di situ pun kakak ini sebenarnya tidak ada niatan untuk ngajak si Ade, karena pada saat itu pun si Ade ini ada sebuah kegiatan lah yang memang jadwalnya pun lagi padat-padatnya gitu kan. Si kakak ini cobalah minjem barang atau perlengkapan yang memang ya sebenarnya adik kakak nggak perlu minjem sih, tapi kan memang itu barangnya si Ade gitu kan. Ada baiknya etikatnya adalah minjem gitu. "Dek, gue minjem barang lu dong." "Barang apaan?" "Ya perlengkapan naik gunung, gue mau naik gunung nih sama teman-teman gue." "Hah? Mau naik gunung? Mau naik gunung kemana lu?" Karena setahu Ade, si kakak ini selalu naik gunung bareng dia dan belum pernah sama sekali naik gunung bareng teman-temannya atau pendaki lain lah.
Sekalipun sama teman-temannya itu selalu ada pengawasan dari si ade ini. Memang dalam segi hal umur si kakak ini jauh lebih tua, tapi dalam segi hal pendakian ade ini jauh lebih berpengalaman daripada si kakak gitu kan. Emang mau ke gunung mana kata si ade kan? Kayaknya sih ke Slamet ya. Gue pengen banget ke Slamet nih, pengen ngerasain di puncak Slamet sambil ngopi-ngopi, dia bilang kayak gitu kan. Entah kenapa pada saat itu ade itu punya feeling atau prasangka buruk. Jadi kayak udahlah nanti aja bareng sama gue kalau memang pas gue lagi libur atau lagi senggang, jangan sama temen-temen lu. Ya elah, gue kan udah gede, lagian juga gue udah naik beberapa gunung kan gitu. Jadi aman lah, lagian juga jalur sekarang kan memang udah jelas semua. Ade itu bukan mikirin masalah jalur dan sebagainya, tapi ada kekhawatiran yang memang pada saat itu pun Ade nggak tahu apa yang dikhawatirin gitu kan. Ade ini kayak berdebat sampai akhirnya kayak udahlah nanti sampai akhirnya Ade pun sedikit ngalah. Ade pun kayak bilang ya udah gini deh, lu boleh nih ke Slamet tapi gue ikut. Kakak ini sebenarnya tidak merasa keberatan, tapi kan si Ade ini punya agenda atau kegiatan yang lain gitu kan. Kayak emang nggak apa-apa kalau lu ninggalin kegiatan lu. Ade ini udah gampang, itu urusan gue nanti, dia bilang. Singkat cerita setelah perdebatan itu dan sampai akhirnya nemu jalan tengah gitu kan, mereka ini mulailah prepare nyiapin perlengkapan dan sebagainya. Sampailah di hari H keberangkatan. Singkat cerita mereka berangkat menggunakan sebuah kereta dan sampailah di stasiun di daerah Jawa. Sampai di stasiun ini mereka udah nyarter mobil juga kan yang akan nganterin mereka ke Gunung Slamet via jalur Bambangan. Mobil jemputan udah ada, mereka naik ke mobil. Mereka berangkat nih cuy. Dalam perjalanan sebelum sampai base camp atau rumah warga, Ade ini kan duduk di deket pintu. Dia tuh kayak ngelihat ke bagian kayak perkebunan warga. Kondisi pada saat itu bisa dikatakan malam. Ya kurang lebih sekitaran jam 8 atau jam 9. Tapi Ade ini kayak ngeliat satu orang manusia menggunakan topi caping, topi petani cuy. Dan kelihatan dari perawakannya itu kayak perempuan umuran sekitaran 40-50 tahunan, kayak ya ibu-ibu parubaya gitu kan. Natap tajam ke arah si Ade. Ada sebuah keganjilan yang dimana tatapannya ini kayak agak sedikit beda. Dan lagian juga kok bisa malam-malam di tengah perkebunan sendirian tanpa penerangan apapun. Yang pada saat itu pun entah kenapa fokusnya si Ade ini walaupun gelap gitu ya, ya kelihatan samar-samar dari penerangan lampu yang gak terlalu terang gitu kan, tapi kayak jelas banget tatapan matanya itu benar-benar tajam banget. Dan memang kayak ngarah ke si Ade ini gitu kan. Dan dia tuh kayak mungkin warga di situ kali, mungkin ada sebuah keperluan atau lagi ngusir babi kah atau apakah gitu kan. Tidak terlalu menghiraukan. Sampailah mereka di base camp. Ketika sampai di base camp, Ade ini tidak terlalu vokal ya. Bisa dibilang pada saat itu yang vokal itu adalah si Ridonya ini. Yaudah yuk kita istirahat. Biar besok kita bisa meneruskan perjalanannya dengan enak, kondisi stamina dengan fit gitu kan. Rido sama Yusuf ini akhirnya istirahat, sedangkan si Ade sama kakak ini belum istirahat gitu kan. Dan si kakak ini bilang, lu kagak tidur lu, udah nanti aja, lu duluan aja. Pada saat istirahat ini cuy, kondisi di base camp ini itu agak sedikit dingin. Ya mengharuskan mereka bongkar carrier dan ngeluarin sleeping bag. Mereka itu udah tutupan semua gitu kan pakai sleeping bag. Walaupun si Ade dan kakek ini belum tidur, tapi mereka udah pakai sleeping bag gitu kan. Tapi tiba-tiba si Ade ini mendadak kayak kepanasan atau gerah. Jadi kayak gue buka deh. Si kakak nanya, lu mau kemana buka sleeping bag gitu kan. Enggak kemana-mana. Lah itu nggak tahu nih, gerah banget. Kakak ini sempat ngerasa heran. Panas, rasanya dingin kayak gini. Wah udah ngaco. Udah makanya lu istirahat. Lu lagi banyak kerjaan juga, lagian lu ngapa tiba-tiba ikut sih, nggak apa-apa kali, lu percaya aja sama abang lu ini, dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, jangan banyak ngomong, udah lu tidur. Sampai akhirnya si kakak ini pun istirahat dan tersisa tinggal si Ade doang nih. Ade pun ngerasa heran gitu kan, kok bisa-bisanya yang lain pada kedinginan dan awal-awalnya pun dingin, kok bisa-bisanya dia jadi kayak langsung panas seketika aja gitu kan.
bodo amat dah. Dia tidur nih cuy, dia ngerebahin badan tapi sleeping bagnya nggak dipakai. Dia kayak begini aja. Lambat laun matanya ini kayak merem kan mencem. Tapi ketika memejamkan matanya sebentaran, ada satu sosok yang datang ke mimpinya. Atau kayak lagi menjemin, tiba-tiba sosok yang bertopi caping atau ibu-ibu paruh bayi itu muncul. Dan ketika buka nggak ada lagi, biasa lagi, normal gitu kan. Dan ditutup lagi ada lagi gitu kan. Kok aneh? Mungkin karena gue kecapean dalam perjalanan kali ya. Dan memang terlalu fokus ketika ngelihat si ibu-ibu tersebut gitu kan. Udahlah istirahat dan ditutupin. Dan lagi-lagi si ibu-ibu itu muncul. Dan karena penasaran, kalau memang ini sosok mau ngasih sebuah petua atau peringatan atau apapun itu, ya udahlah ditantangin nih sama si ade ini. Tutup, dan sosok ibu-ibu paruh baya itu bilang, jangan mendaki, batalkan pendakian kalian. Dalam hati ade, dan ade pun sempat ngomong kenapa dia pengen tahu alasannya. Tapi sosok yang di dalam mimpi si ade ini cuman bilang cancel pendakiannya atau gagalin pendakiannya, cuman sebatas itu doang. Dan lambat laun mimpi itu pun sirna dan ade pun terlelap dalam tidurnya. Singkatnya mereka bangun agak siangan, sekitar jam 8, jam 9. Dan ketika selesai bangun, mereka juga selesai ngurus-ngurus sarapan dan sebagainya. Akhirnya mereka melakukan pendakian. Ketika mereka mulai pendakian, pada saat itu memang tidak terlalu banyak pendaki. Dan dalam perjalanan pendakian pun ada beberapa pendaki yang memang sudah turun gitu, lalu lalang kayak begitulah. Dan dalam perjalanan trekking itu mereka nggak punya barengan, entah memang udah duluan atau gimana itu nggak tahu, karena memang mereka bangunnya itu agak kesiangan kan. Sebelum sampai di pos 1, mereka sempat ngedengar suara gamelan. Nah, suara gamelan ini yang didengar itu sama Ade sama Yusuf. Mereka ini naik berempat ya, ada Ade, ada kakak, ada Rido, ada Yusuf. Jadi si Rido ini temennya Yusuf, si kakak ini ya keluarganya si Ade gitu kan, ya mereka adik kakak lah gitu. Awal-awal itu Ade ini kayak berpikiran, kok ada suara gamelan ya? Karena memang masih di bawah gitu kan, jadi kayak mungkin ada suara orang yang hajatan nih, terus aja jalan. Karena tidak ada yang terlalu menghiraukan. Semakin mereka terus jalan nih sampai pos 1 udah lewat pun, kok suara gamelan ini makin lama makin kenceng, atau bisa dibilang kayak makin mengarah ke sumber suara tersebut, ke suara hajatannya. Agak aneh. Tapi yang lain kok merasa cuek, sampai akhirnya si Yusuf ini bilang, ini di sini ada yang hajatan kali ya. Dalam hati si Ade ini, wah ternyata bukan gua doang yang bener, ternyata masih ada temen gua yang masih ngedengerin juga. Sedangkan kakak dan Rido ini nggak ngedenger sama sekali. Dan Ade ini kayak bilang, iya kali ada suara gamelan, ada yang hajatan, udah yuk fokus terus jalan. Jalan lagi lah mereka kan, dan tidak terlalu menghiraukan dengan suara gamelan tersebut. Mereka semua beranggapan walaupun ada yang dengar ada yang enggak, ya mungkin itu suara orang hajatan di bawah gitu. Karena memang mereka itu belum terlalu jauh juga dari pemukiman warga. Singkat cerita, mereka sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 ini mereka istirahat, mereka sebat-sebat dan sempat ngopi juga. Ketika sampai di pos 2, mereka berpapasan dengan beberapa pendaki. Ketika berpapasan dengan beberapa pendaki ini, jadi yang turun ini bisa dikatakan warga lokal atau akamsi lah. Bisa dibilang dia lagi morterin pendaki-pendaki yang open trip gitu kan. Pendaki ini ada yang ngasih tahu, bang, nanti kalau bisa sebelum maghrib, kalau memang belum sampai di pos 4, kalian ngecamp aja. Tapi jangan di pos 4-nya atau di bawah pos 4. Dan jangan pernah ngelewatin pos 4 ketika larut malam. Ya kalau bisa hindari kena tengah malam atau malam hari di pos 4. Karena ada banyak mitos dan cerita-cerita yang memang kadang suka kejadiannya benar. Persentasenya tuh lebih banyak benernya gitu kan. Oh iya siap bang,
Kakak ini sempat ngerasa heran dan penasaran sebenarnya pos 4 ini seserem apa sih gitu kan. Tapi ya sudahlah, karena memang itu sebuah kearifan lokal. Ya kita boleh percaya dan boleh enggak juga. Ya untuk mengantisipasi sih ada baiknya kita ya jangan terlalu memaksakan dan percaya dengan omongan tersebut. Mungkin si pos 4 ini mungkin strateginya itu atau lokasinya itu dekat jurang kah, atau angin kencang kah, atau gimana kan, itu bisa aja gitu kan. Ya makasih atas wejangannya gitu kan. Setelah mereka istirahat dan mereka juga dapat papasan dengan beberapa pendaki, mereka meneruskan lagi perjalanan. Ketika mereka meneruskan perjalanan ini, kabut tiba-tiba mendadak muncul. Ketika kabut ini muncul, kali ini selain suara gamelan, jadi ketika Ade dan si Yusuf ini nggak dengar suara gamelan cuy, itu sepanjang perjalanan terus ada gitu kan. Tapi mereka berdua tuh tidak terlalu menghiraukan. Jadi kayak ya udahlah, bodo amat. Meneruskan perjalanan dari pos 2 setelah istirahat, kabut muncul disusul bau wewangian. Tapi kali ini semua pendaki atau bisa dibilang keempat orang ini mencium aroma yang sama, atau bisa dibilang mereka juga, wah kok bau apa ini, kok wangi banget, siapa nih gitu kan. Mereka berpikiran ini paling ada pendaki yang pakai parfum. Ade itu coba mengalihkan lagi, walaupun Ade tahu dan udah punya feeling atau firasat jelek. Udah yuk jalan lagi, nanti juga ketemu kok di depan kalau memang ada yang pakai parfum gitu kan. Udah lanjut lagi. Semakin lama kabut itu bukannya makin hilang, justru makin tebal gitu kan. Jarak pandang pada saat itu ya bisa dibilang lumayan cukup terbatas lah. Mereka terus jalan sampai akhirnya salah satu dari tim mereka itu hilang. Yang gak lain hilang adalah si Yusuf ini. Ridho sempat nanya, Yusuf kemana nih? Lah bukannya di belakang lu? Nanya lagi ke Ade dan kakak, lah bukannya ada di depan lu? Mereka tuh kayak, perasaan tadi ada deh gitu kan. Sampai akhirnya mereka, yaudah kita ngebreak dulu, istirahat. Coba teriak-teriak nama si Yusuf. Sup. Itu diteriakin gak ada dan gak nyaut. Mereka tuh kayak berpikiran, mungkin lagi pipis kali, kita tungguin aja 5 menit. Akhirnya mereka nungguin tuh 5 menit, tapi si Yusuf ini gak kunjung datang. Ade ini cobalah inisiatif ke teman-temannya, yaudah yuk kita cari ke semak-semak yang memang memungkinkan gitu. Jangan yang terlalu rimbun ya, cari. Sampai akhirnya Ade ini ketemu sama si Yusuf ini. Yusuf itu lagi bersandar di salah satu pohon cuy. Jadi kayak diem aja, ngelamun, bengong gitu kan. Lah, ini di Yusuf ada nih Yusuf. Akhirnya mereka nyamperin si Yusuf. Dan ketika disamperin, ditegur sama si Ade. Ade udah tahu kalau gelagat dari si Yusuf ini agak beda nih gitu kan. Cobalah ditegur gitu kan. Sup, bangun Sup. Sup lu ngapa deh? Gue di mana ini? Si Ridho ini bilang, lu ada di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet. Akhirnya mereka pun tidak terlalu banyak tanya gitu kan. Sampai akhirnya si kakak ini ngeluarin kompor dan masak air hangat tuh. Dan langsung dikasih air hangat, diminumin, dan ditanya lah sama si Ade, sebenarnya lu kemana sih tadi? Yusuf ini bilang dia tuh ngedengar suara teriak orang minta tolong. Tapi cerita itu berakhir di situ karena si Yusuf nggak nyeritain lanjut. Dan ketika menceritakan kejadian tersebut, terlihat dari dahinya itu ngeluarin keringat sebiji jagung cuy, kayak keringat dingin. Dan tampak dari mukanya itu kayak seolah dia ini ketakutan, seolah kayak ngelihat sesuatu hal yang agak sedikit berbeda, bisa dibilang kayak ngelihat penampakan kali ya. Akhirnya mereka meneruskan lagi perjalanannya setelah ngerasa bahwa si Yusuf ini sudah mulai membaikkan gitu kan. Dan kali itu Yusuf ini agak diperhatiin lebih, atau mereka itu jaraknya nggak terlalu jauhan lagi atau benar-benar rapat gitu kan. Mereka meneruskan perjalanan lagi dan alhamdulillah sampai di pos 3 ini mereka sampai masih kondisi sekitaran jam 5 atau ya udah mendekati jam 5 gitu kan. Ridho ini bilang, gimana nih, kita mau camp di sini apa lanjut nih? Ya memang sih ini masih terang. Yusuf ini udah mulai membaikkan, udahlah gas lah, juga masih terang juga. Sampai pos 4 juga kayaknya bisa kelewatin deh.
bener ya. Dan karena memang kelihatan yang pada saat itu Usup yang dapat kejadian hal yang aneh, dan mereka ngelihat juga si Usup ini udah mulai membaik, akhirnya mereka kayak yaudah yuk gas gitu kan. Akhirnya mereka juga nggak terlalu lama ngeres di pos 3 ini dan akhirnya meneruskan perjalanan. Singkat cerita, mereka nerusin perjalanan nih. Mereka terus jalan aja dengan kondisi suara gamelan itu masih ada terus-terusan. Dan kabut yang memang awalnya tebal tapi tiba-tiba lama-lama jadi kayak kabut tipis-tipis gitu kan. Terus jadi kayak kabut tipis-tipis. Mereka terus jalan. Mereka belum sadar bahwa setelah dari pos 3 ini mereka sudah memasuki yang namanya malapetaka gitu cuy. Mereka terus jalan, bahkan ketika maghrib itu kedengeran suara azan. Jadi kayak, weh udah maghrib nih. Mereka tapi masih belum ketemu yang namanya pos 4. Wah gimana nih? Sedangkan ketika mereka trekking itu jalurnya masih terus menanjak. Bahkan nggak ada spot untuk mendirikan tenda. Yang layak itu benar-benar nggak ada. Atau mending lah gitu. Itu benar-benar nggak ada. Ya udahlah, mungkin sebentar lagi kali ngelewatin pos 4 gitu kan. Ya udah, selesai azan kita lanjut lagi, dia bilang gitu kan. Oke. Lagi-lagi ketika mereka istirahat nunggu azan itu selesai, mereka nyium aroma wangian lagi. Tapi kali ini mereka berempat semuanya kicap atau nggak ada yang bersuara. Bahkan Ade sama kakak ini kan biasanya tim lawak banget. Tapi pada saat perjalanan itu Ade ini memang lagi nggak mau bercanda. Bahkan sesekali kakaknya ini selalu ngeledek, kayak nggak bercandain tapi kayak cuek. Karena ada sebuah beban yang ditanggung sama si Ade ini cuy. Mereka tuh kayak terus merhatiin gitu kan. Terutama si Ade ini cuman merhatiin kiri dan kanan, tapi nggak ada sebuah penampakan apapun. Setelah selesai azan, mereka pun lanjut lagi. Lanjut yuk, jangan lupa banyak-banyak doa, kata si Ade ini. Sepanjang perjalanan jangan lupa minta pertolongan supaya kita aman sampai area camp. Siap. Lanjut lagi mereka jalan. Mereka sudah prepare headlamp kan. Jalan lagi, terus saja jalan. Dan setelah 1 jam perjalanan itu mereka masih belum ketemu pos 4. Mereka ngebreak lagi. Mereka lanjut lagi jalan. Dan ketika selesai ngebreak dan lanjut jalan, kondisi si Ade itu kan sweeper. Dia ngeliat tas Yusuf sedang digelandungi oleh satu anak kecil yang mukanya itu tua, rambutnya itu tipis, dan di bagian tubuhnya seperti ada luka sayat. Entah cuman si Ade doang yang lihat atau yang lain pun ngeliat. Tapi menurut feeling dari si Ade kayaknya cuman dia doang nih yang ngeliat. Karena yang di belakang dari si Yusuf itu kan ada si kakak. Kalau memang si kakak ngeliat, pasti dia pun akan ketakutan dan akan teriak. Dalam hati Ade tuh kayak berpikiran kayak sambil doa gitu kan. Ya Allah, tolong selamatin tim gue ini. Gue cuman mau naik gunung, dan tolong siapapun penunggu dari gunung ini, beri kelancaran pendakian gue kali ini. Dalam hatinya tuh seperti itu. Ade tuh terus fokus natap ke si sosok anak kecil ini. Dia bingung mau ngasih taunya ke si Yusuf ini gimana. Dan sesekali Ade ini nanya ke si Yusuf, Sup, aman Sup? Gak tahu nih, tas gue berat banget, dia bilang gitu kan. Kayaknya lagi capek-capek banget nih, dia bilang gitu kan. Lagi capek-capeknya gitu kan. Terus jalan, ditanya lagi, tetap sama jawaban. Si Yusuf ini ngerasa berat. Dia bingung ngasih tahu, nggak mungkin. Karena cuma dia doang lihat. Kalau misalkan berhenti mendadak juga bingung. Dia tuh coba ngambil sebuah ranting dan dilemparin terus ke si Yusuf, berharap si anak kecil ini turun atau cabut. Tapi bukannya cabut, justru Yusuf ini ngerasa kesel gara-gara si Ade ini ngelemparin terus ranting gitu kan. Apaan sih lu ngelemparin? Ade itu cuma hehe, maaf bercanda doang, lagian pada diem-diem aja gitu kan. Kayak mengalihkan sebuah pembicaraan. Selain di sisi Yusuf yang kesel, justru anak kecil ini tiba-tiba nengok ke arah si Ade dengan tatapan yang benar-benar serem dengan muka tuanya ini. Ade pun agak sedikit merinding dan ketakutan. Ketika di awal ditatap, Ade ini sempat nunduk
Tapi dalam hatinya gue nggak bisa nunduk, gue harus lawan rasa takut ini. Ditatap balik justru dari mulut si anak kecil ini mengeluarkan sebuah cairan darah coy. Dan tatapannya tuh bener-bener sinis banget. Karena si Ade ini juga udah bingung cara ngatasinnya gimana. Sampai akhirnya Ade ini bilang break. Kita break lagi. Break lah mereka. Lagi istirahat ini nanya beberapa temennya tuh kayak, "Dek, jam berapa nih?" Karena pada saat itu yang pakai jam tangan kan cuma Ade doang. Wah, udah jam 9 nih, gimana nih? Mereka pun bingung kan. Kalau harus mendirikan tenda, memang sepanjang mereka ngelewatin jalur itu mereka nggak ketemu tempat yang enak. Kok ini belum ketemu sampai pos 4 ya? Mereka tuh masih nggak mau berpikiran hal yang negatif. Jadi mereka kayak, udahlah nggak apa-apa, kita di jalur yang benar kok. Lagian juga jalurnya jelas juga gitu kan. Udah nggak apa-apa, kita istirahat aja santai-santai ya, siapa tahu sejam lagi kita udah sampai kok gitu kan paling lama. Ya udah nge-break. Dan si Ade ini mulai ngedeketin si Usup ini. Sup, sambil bisik-bisik, di carrier lu ada anak kecil lagi gelantungan. Usup itu langsung ngebanting carriernya dan lari. Kedua temennya, kakak dan si Rido ini ngerasa heran kan. Kenapa nih, kenapa? Nggak apa-apa. Mereka tuh kayak nggak mau nyeritain kejadian tersebut sama ke teman-temannya gitu kan. Dan Usup ini bilang lagi, "Gimana sih? Udah cabut apa belum?" "Udah sih, kayaknya tadi dia langsung lari." "Alhamdulillah, pantesan aja gue berat banget ya." "Ya pokoknya intinya lu banyak-banyak doa ya," kata si Ade ini kan. "Ya udah iya. Tapi ini bener nggak ya jalannya?" "Gua agak tahu dah. Ya udah pokoknya kita lanjut lagi." "Yaudah, yuk kita lanjut," kata Ade itu. Lanjut lagi lah mereka. Mereka terus-terusan jalan. Ketika lagi jalan ini, kirain sosok makhluk kecil itu atau anak kecil itu bakalan hilang. Justru ketika hilang satu, di sisi semak kiri semak kanan mereka itu diawasin. Dan kali ini yang cuman ngelihat itu cuman lagi-lagi cuman si Ade doang. Dilihatin sama si makhluk-makhluk kecil ini cuy. Bahkan kalau si Ade ngelirik itu kayak seolah mukanya tuh deket banget dengan mukanya si Ade. Tapi Ade ini kayak cuek lah, bodo amat dah, gue jalan terus. Dan tidak terlalu menghiraukan dengan sosok-sosok makhluk kecil itu cuy. Terus jalan berjam-jam gitu kan. Dan ketika lagi jalan, mereka nge-break lagi dan nanya lagi, "Kok ini kita nggak sampai-sampai ya?" Mulai kepancing salah satu dari mereka, si Rido ini, "Kita kemana ini? Kok nggak nyampe-nyampe?" Udah kesel, Ade lagi-lagi nenangin. "Do, santai do, relax, pokoknya jangan panik." Di situ pun akhirnya Ade ngeluarin sebuah plastik gitu kan, dia ngiketin ke sebuah ranting. Udah kita istirahat, kita lanjut lagi jalan. Yang lain pada nanya, "Itu buat apa plastik?" Ini penanda kalau memang kita jalan ke arah yang benar, harusnya kita nggak ngelewatin ini lagi. Tapi kalau memang kita jalan nggak sampai-sampai, berarti jalan kita diputerin. Dan kalau memang ketemu sama si plastik ini, mereka terus-terusan lagi jalan. Mereka itu ketemu sama si plastik yang diikat sama si Ade ini. 1 kali ketemu, 2 kali ketemu lagi, 3 kali, bahkan sampai 5 kali mereka ketemu lagi. Sampai akhirnya yang lain minta ngecek untuk jam lagi gitu kan. Pas dicek, ternyata jamnya si Ade ini, wah kok tiba-tiba jam gue mati ya? Benar deh, gue lihat di handphone, handphonenya pun mati. Dan yang lain semua ngambil handphonenya juga. Dan ternyata semua handphonenya mati juga cuy. Mereka sempat ngerasa aneh. Dan akhirnya mereka istirahat lumayan cukup lama. Mereka udah gak ada yang nanya satu sama lain, termasuk Ade dan kakak. Kakak ini dalam hatinya kayak ngerasa nyesel juga ya, kenapa dia gak ngikutin ucapan dari si Ade. Tapi si Ade ini seolah kayak ngerti isi hati dari si kakaknya ini. Dia tuh cuma ngelirik dan sambil senyum. Si kakak ini cuma bisa nunduk, ngerasa gak enak gitu kan. Ade ini dalam hatinya mikir, kok gue bisa? Perasaan pendakian kali ini gue gak ngelakuin apa-apa deh. Kenapa ya? Ya Allah, tolong keluarin gue dari situasi seperti ini. Singkatnya, Rido ini ngelihat sebuah cahaya. Itu cahaya lampu bukan sih, dia bilang gitu kan, sambil nunjuk ke satu titik gitu kan. Yang lain semua ngelirik. Lah iya ya, alhamdulillah. Jangan-jangan itu adalah lampu tenda yang dimana tempat orang-orang mendirikan tenda. Yang tadinya mereka ini sudah mulai frustasi dan mereka kayak udah, wah gue udah pasrah aja gitu kan.
Akhirnya mereka tuh kayak, ayo bisa yuk, yuk 2 menit lagi kita jalan. Setelah 2 menit itu mereka lanjut lagi jalan ya cuy. Mereka dengan semangatnya nih, karena mereka tahu bahwa di atas itu ada area camp gitu kan. Mereka terus jalan dan nyamperin ke sumber cahaya tersebut. Semakin mereka dekat, dan bukannya mereka senang, justru mereka merasa heran dan kaget. Ternyata yang mereka lihat adalah sebuah perkampungan, yang dimana perkampungan tersebut sedang ada aktivitas sama seperti kampung biasanya. Yang membedakan adalah perkampungan itu pencahayaannya dari sebuah obor, dan pakaian dari para penduduk tersebut itu masih menggunakan pakaian adat. Mereka tuh kayak ngerasa bingung dan heran. Mereka berempat udah ada feeling bahwa dari perkampungan ini itu bukanlah perkampungan manusia pada umumnya. Ade ini langsung ngasih inisiatif ke tim yang lainnya. Kayaknya kita nggak bisa nerusin perjalanan deh. Kayaknya kita stop sampai di sini dan balik lagi ke jalur yang sebelumnya. Semua pun setuju, dan Ade meminta kepada semuanya untuk tidak melakukan pergerakan yang berlebihan agar penduduk dari desa tersebut tidak tahu kedatangan kita, atau bisa dibilang takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan. Mereka pelan-pelan balik badan dan jalan menjauhi perkampungan itu cuy. Jalan terus dan merasa bahwa kalau mereka sudah menjauhi dari perkampungan itu, mereka istirahat lagi. Rido udah mulai kepancing lagi nih emosinya. Kok bisa kita ketemu sama perkampungan itu? Gimana sih nih? Kok bisa ya kita nyasar? Elah, kenapa jadi kayak begini sih, niat mau healing? Ada ini tenang. Udah bang, santai. Udah tenang kok. Kita selama masih berempat, kita harus berpikiran negatif. Logistik masih ada, semua masih aman gitu kan. Kita harus cari jalan keluar. Udah, pokoknya hemat-hemat energi daripada emosi. Nanti energi kita juga kekuras. Lagi asiknya mereka berdebat dan berbincang gitu kan, satu sama lain saling nguat-nguatin. Ada ini ngerasa bahwa ada satu sosok yang sedang berjalan, dan sosok ini tuh jalan dari arah pedesaan tersebut. Ada udah tahu, dan entah kenapa pada saat itu, walaupun satu sosok ini tidak menggunakan penerangan apapun, tapi jalan itu kayak seolah lancar. Ade nggak berani natap ke muka sosok tersebut. Ade tuh cuma natap ke bagian kakinya. Dan yang lain tuh kayak ngelihat gelagat dari si Ade ini agak berbeda. Lu ngapa dek? Kalian diem semua. Jangan ada yang ngomong sepatah kata pun dan nunduk semua. Peringatan dari Ade. Mereka kompak kayak seolah tahu bahwa peringatan ini benar-benar peringatan yang berbahaya gitu kan. Mereka seketika senyap semua. Suara itu kedengeran bukan cuma Ade doang, tapi dari langkah kakinya ya. Mulai dari kakak, Rido, Yusuf, semua ngedenger gitu kan jalan. Tapi mereka gak ada yang berani. Dan sosok itu tuh lambat laun makin lama makin kesini makin dekat. Dan sampai akhirnya nanya, kalian siapa? Kenapa kalian bisa sampai sini? Ade gak nyaut sama sekali. Sedangkan yang ketiganya pun mendengar ucapan itu. Tapi mereka bingung karena bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa. Mereka ini nggak ngerti dengan bahasa Jawa. Tapi yang lumayan agak ngerti sedikit-sedikit itu adalah cuman si Ade doang. Dia tuh bingung mau ngejawab atau gimana gitu kan. Kayak berat aja mulutnya. Tapi di sisi berat juga dia kalau ngejawab itu takut. Ditanya lagi dengan nada yang lembut, nggak kayak ngintimidasi. Kalian siapa? Kenapa kalian bisa sampai sini? 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Sosok ini tuh terus-terusan nanya. Dan kali ini Ade coba ngumpulin keberaniannya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Ade coba natap ke arah sosok tersebut. Dan ketika ditatap, yang dilihat dari perwujudan atau paras dari sosok tersebut adalah
Dan sampai akhirnya part 1 ini selesai dan bakal gue lanjut di part 2. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.